ya, yang sekarang itu udah brand gitu. Tahu adik-adik? Tahu udah pernah pergi. Mantap. Di sebelah kampus kita ada kan? Ada. Nah, gitu. Ya, seperti materi kita ini hari, yaitu teknik dan strategi pemasaran. Nah, Bapak Tengku Muda Syurmansyah ini, beliau ini eh, ahli dalam strategi pemasaran yang sangat efektif, Pak ya. Benar, Pak ya, pengalamannya juga sudah banyak gitu, Pak. Amin. Kalau dibilang ahli, amin aja. Iya. Nah, gitu. Jadi Jadi, praktisi. ya. Jadi boleh silahkan, Pak. Kita mulai kelasnya. Oh ya, bagi adik-adik semua, kameranya tolong di-on kan ya, Dek? Iya, Kak. Oke. Bisa, Kak. Ya, Bentar kepada ya. Bapak boleh disilahkan, Pak. Ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak, sudah. Saya lebih familiar apa? Kenapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya agak kelihatan kayak ngomong sama laptop, mohon dinyalain aja ya, biar kita sama-sama kenal lah. Nanti siapa tahu ketemu di jalan kan, sebagai apa. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Hari ini kita semua diberi kesehatan, waktu, dan kesempatan belajar. Jadi kita bisa sama-sama berkenalan, bersilaturahim, sama-sama menimba ilmu bersama. Salawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa risalah yang benar ke muka bumi ini. Terima kasih kepada kakak moderator yang sudah membuka acara dan seluruh panitia serta pihak Pak Raja yang sudah. Tapi katanya dia mau jumpa sama Bu Desi. Sebagai narasumber. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, izin saya memperkenalkan diri lagi. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Tengku Muda Syurmansyah. Kalau di kantor, tim biasanya manggilnya Bang Muda. Boleh manggil Bang juga. Saya baru masih 30 tahunan lah. Ya, semangatnya juga masih muda. Saat ini saya bekerja di PT Yakin Bersama Jaya. Itu perusahaan yang kita diriin bersama 5 orang teman saya, teman-teman kuliah, teman-teman perjuangan. Salah satu brand yang kita punya itu di PT Yakin Bersama Jaya adalah Aceh Authentic Perfume atau minyak red. Alhamdulillah tadi ternyata banyak teman-teman yang udah denger lah tentang brand ini. Kalau udah coba, udah pada coba belum? Udah, Pak. Bagi yang belum, boleh tuh main-main aja ke kantor. Kalau pakai parfum, mandi parfum di store kita tuh bebas lah. Bagi orang yang mau pakai nanti. Nah, minyak red itu sendiri, istilah saya bercerita. Tapi tadi saya dibilangnya ahli ya, agak ngeri juga kalau dibilang ahli. Dibilang ahli. Tapi alhamdulillah, kalau ahli, saya di sini bukan ngajar karena saya bukan dosen, tapi saya lebih ke praktisi aja. Saya lebih ke berbagi pengalaman karena saya sudah 8 tahun bergelut di bidang marketing lah. Jadi kalau minyak Pride itu sendiri, dia brand parfum Indonesia dari Aceh. Jadi kita hadir sebagai pelopor dan inovator dalam memadukan kearifan lokal, budaya, juga bahan baku alam menjadi sebuah aroma otentik yang menawan. Itu. Nama minyak Pride juga kita ambil sebagai supaya kita ingin menunjukkan identitas kekhasan kita, menunjukkan identitas karakter khas Aceh. Yang mana sejak dulu nenek moyang kita menggunakan penyebutan parfum itu dengan kata minyak Pride. Jadi supaya bahasanya nggak hilang oleh zaman, supaya anak-anak adik-adik kita tahu bahasa itu, jadi kita angkatlah menjadi sebuah brand. Jadi seperti saya bilang tadi, saya ingin berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Alhamdulillah saya udah diberikan kesempatan 8 tahun berkecimpung lah di dunia pemasaran. Jadi mulai kita jualan, sekarang kalian bisa lihat kan ada store di samping Politeknik Utaraja. Dulu kita itu jualan tuh di teras rumah. Jadi kayak ada toko kelontong yang belum direnovasi, kita pinjem punya mamanya salah satu tim saya. Jadi kita cuma 4-5 orang,
anak-anak ingusan lah ya, baru lulus kuliah. Sampai saat ini kita udah ada tim lebih dari 15 orang. Dari kita belum nikah sampai alhamdulillah kita bisa menjemput rezeki di usaha ini. Kita nikah dengan biaya masing-masing. Alhamdulillah waktu itu kita bisa menikahi diri kita sendiri, dengan biaya sendiri. Dari kita cuma punya 3 produk sampai sekarang kita udah ada 10 lebih produk dari 3-4 brand yang berbeda. Ada reseller sekitar 300 lebih di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara ukuran omset, dari kita nggak ada pendapatan sampai kita punya pendapatan per tahun paling tinggi itu di atas 4M per tahun. Seru loh, kami juga nggak nyangka maksudnya. Ya, tadi kami bilang kami anak-anak baru lulus kuliah, sampai punya pendapatan MM-an per tahun. Waktu itu nggak kebayang, apalagi zaman itu kan tahun 2015 ya, kami baru mulai produk kami hadir di pasaran. Terutama di Aceh juga usaha lokal itu belum terlalu disupport kayak sekarang. Alhamdulillah kalau sekarang udah lebih disupport, banyak juga senior-seniornya kan di usaha kalau kita mau bikin usaha. Jadi saya pikir dulu kalau kita mau bikin usaha yang kaya lah harus ke ibu kota, harus nggak kebayang lah ibarat. Kita yang di pojok Indonesia di Kampung Lamara bisa kayak gitu. Dan saya yakin teman-teman juga bisa di sini. Teman-teman juga bisa bikin perusahaan yang bagus lah, perusahaan yang bonafit. Teman-teman juga gabung ke acara ini juga sebenarnya itu udah selangkah lebih maju untuk mencapai target mimpi teman-teman. Kalau saya tanya, ada nggak di sini yang mau punya usaha juga, punya perusahaan yang oke lah, perusahaan yang kece? Coba angkat tangan. Angkat tangan di video atau raise. Nggak ada yang angkat tangan kok. Ada nggak nih yang mau punya perusahaan yang oke, mau yang jadi orang kaya? Ada tuh beberapa. Yang udah beberapa, mari kita aminkan sama-sama nih. Ada berapa ratus yang aminin, insya Allah udah jadi 2 langkah lebih maju. Langkah lebih maju ikut acara ini, yang angkat tangan jadi 2 langkah lebih maju lah. Amin. Jadi saya cerita sampai mana ya? Jadi prinsipnya itu, teman-teman, kita think big, start small. Kita berpikir besar, kita mulai dengan langkah kecil. Kayak kami juga, kalau bahasa orang sekarang itu, kita mimpi setinggi langit. Kalau kita jatuh, paling ya jatuhnya kan ke awan ya, atau ke gedung tinggi itu. Tapi kalau kita mimpinya cuma lantai 2, ya jatuh ke lantai 1, kita nggak kemana-mana. Jadi kita pertama harus dulu. Kita harus berani berpikir besar dulu. Sama kayak halnya waktu kami memulai di 2015 itu kami bermimpi besar dulu. Nyepret itu rilis di pasaran 1 April 2015. Tapi kami mulai diskusi produktif itu di warung kopi sekitar 2014. Jadi info yang kita dapatkan waktu kami baru lulus kuliah itu, ternyata Aceh ini punya sumber daya alam yang begitu luar biasa hebatnya, yaitu adalah Aceh Pacoli Oil. Aceh Pacoli Oil itu bahan baku parfum yang digunakan oleh seluruh industri di seluruh dunia. Coba teman-teman bayangin, industri parfum di seluruh dunia yang menghasilkan parfum sekarang ada parfum Indomaret, parfum terkenal lah, parfum Chanel, parfum. Bahan bakunya itu dari Aceh Pacoli Oil tadi, atau yang namanya minyak nilam lah gitu. Tapi ironinya kita sebagai warga Aceh, sebagai orang Aceh nggak punya produk parfum itu sendiri. Kita cuman kirim komoditi dari ratusan tahun lamanya dari zaman penjajahan Belanda, kirim komoditi aja minyak nilamnya ke Eropa sana. Padahal dari 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes minyak nilamnya itu bisa jadi berbanyak parfum, bisa jadi puluhan parfum dari tetes doang. Itu ironinya kita waktu itu ya. Jadi kita buat kesimpulan nih, wah kayaknya kita harus buat parfum nih waktu itu. Kita pengen jadiin Indonesia atau Aceh jadi kiblat baru parfum dunia. Yang selama ini kiblat parfum dunia itu adanya di Eropa ya, Prancis sana dengan parfum-parfum yang glamor segala macam, ataupun di Timur Tengah dengan parfum yang khas-khas Udi ke Arab-Araban. Itu mimpi besar kita. Kenapa kita hadir? Kita pengen jadi pelopor untuk bawa kiblat baru industri parfum jadi ke Indonesia. Tentunya perjalanan kami masih panjang dan sekarang bahkan belum. Dan menariknya, waktu kami baru
mulai awal-awal perjalanan kita ya, waktu kami baru menyepret itu masih sebatas ide. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah kemana-mana. Dulu waktu kami masih sebatas ide, masih sebatas nama doang dan konsep, kita kan tanya nih sama senior-senior, gimana nih kalau kita bikin usaha ini? Menariknya, 9 dari 10 orang say no terhadap produk kita. Dibilang lah katakan, kita nggak usah usaha parfum, nggak bakal berhasil. Aduh, nyepret namanya gampang banget lah gitu katanya. Nggak usah kalian jualan, nggak mungkin lah gitu. Untungnya kami karena baru-baru masih muda jadi agak-agak bebal ya waktu itu. Jadi masih punya idealis anak muda. Malah jadi panas kan. Wah, dibilang nggak bakal berhasil nih. Ini harus kujalanin lah ibaratnya kayak gitu. Tapi juga nggak ngejalanin buta. Kita tetap harus ada perencanaan. Tetap harus kita usahakan semaksimal mungkin kan untuk kita berhasil. Seperti tadi saya ceritakan sekarang lah. Jadi berbicara bagaimana akhirnya dari kita ditolak sampai orang-orang terdekat yang bikin parfum, sampai akhirnya produk kita diterima di masyarakat. Nah, disitulah perannya pemasaran. Nah, itu yang coba akan kita bedah sama-sama. Jadi, kalau berbicara dengan materi strategi tadi, paling utama itu kita udah harus ada purpose dulu tadi, tujuan. Kayak tadi, purpose-nya kami, tujuannya kami hadir, produk kami hadir itu kita pengen menjadikan industri parfum Indonesia itu sebagai kiblat baru, itu purpose kita. Visinya adalah bagaimana Menyepret ini menjadi lokomotif di industri parfum dalam pengembangan produk autentik yang terinspirasi dari kearifan lokal. Jadi dari purpose kita turunkan ke visi, dari visi itu kita turunkan ke misi. Nah, strategi itu adanya di misi. Jadi strategi itu di tengah-tengah teman-teman. Nggak mungkin kita mikirin strategi duluan. Kita harus punya visi dulu supaya kita tahu mau kemana melangkah, baru kita turunkan dalam strategi. Itu cerita awal mukadimahnya. Ngomong-ngomong suara saya jelas atau kecepatan atau gimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi kita lanjut. Nah, kita berteori dulu sedikit. Jadi kalau kita berbicara marketing atau pemasaran, apakah makhluk apa itu marketing? Jadi kalau kata, ini mahasiswa semua atau apa nih? Saya belum familiar. Mahasiswa semua ya? Mahasiswa Iya, semua, Pak, Pak. mahasiswa semua, Yang Pak. udah mulai usaha atau belum? Belum, Ada Pak. mulai usaha, ada yang belum mulai, Pak. Insya Allah setelah program ini langsung mulai terus ya. Jadi kalau kita bicara marketing itu kata Philip Kotler itu bapaknya marketing dunia. Jadi guru dari segala guru marketing itu Philip Kotler. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk atau nilai satu sama lain. Nah, kalau kata saya untuk memahami secara gampang, marketing adalah seni. Dia seni nih. Cara satu orang dan orang lain bisa berbeda, nggak bisa sama. Ini gimana kita berkomunikasi, membuat calon pelanggan ngerti sejelas-jelasnya produk jasa kita. Jadi habis kita bikin produk jasa, gimana cara kita komunikasi sama orang? Bosnya udah pasti penjualan. Karena kita bisnis ya, bisnis itu bahan bakarnya penjualan. Kalau kita bisnis nggak ada penjualan, kita nggak akan jalan. Tapi lebih dari itu teman-teman, ini gimana kita bisa bangun keakraban sama konsumen kita. Gimana kita bisa bangun kesukaan, gimana bisa kita bangun kepercayaan. Jadi konsumen itu bukan hanya sekedar kita jualin produk, mereka itu harus akrab sama kita, harus senang sama kita, harus suka, harus bela produk kita. Tuh. Ada yang kuliah jurusan marketing nggak di sini? Benar ya? Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita bicara teknik dan strategi marketing, ya ini metode aja, metode yang kita lakukan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa menggunakan strategi terbaik. Jadi kita mulai dari mana nih ngomongin teknik dan strategi marketing? Kalau kita bicara mulai dari mana, yang namanya ilmu manajemen itu selalu mulai dari planning atau perencanaan. Kalau teman-teman ada yang kuliah di ilmu manajemen, kebetulan saya kuliahnya di manajemen Fakultas Ekonomi Unsiah tahun 2007. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang kuliah di manajemen, ditanya sama dosennya waktu skripsi fungsi manajemen, ya jawabannya cuma ini aja, POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Jadi yang namanya manajemen itu, mau manajemen keuangan, manajemen pemasaran, selalu dimulai dari planning. Planning itu kita merencanakan. Apa yang direncanakan nanti
nanti kita bahas di bawah. Yang kedua itu setelah kita merencanakan, kita organizing. Organizing itu mengatur orang, put the right man in the right place lah. Menaruh orang yang tepat untuk melaksanakan, menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Menaruh orang yang punya kapasitas A di tugas A. Menaruh orang yang punya kapasitas B di tugas B. Itu organizing. Kalau actuating itu melakukan. Kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Dan terakhir, kalau manajemen itu selalu diakhiri oleh controlling atau evaluasi. Jadi setelah kita evaluasi, kita lihat nih, rencana kita bagus nggak? Kalau bagus ya rencananya dilanjutin atau diimprove. Kalau rencananya kurang bagus, setelah evaluasi, kita ubah lagi rencana yang lain. Apa yang kita rencanakan kalau marketing? Jadi kata dosen saya dulu waktu kuliah cuma 2 aja, strategi sama taktik, gitu katanya. Strategi itu simpel kan? Cuma 2 aja yang kita rencanain, strategi sama taktik. Kalau dilihat ini simpel sih, kalau kita bedah agak panjang sebenarnya. Jadi strategi dan taktik ini teman-teman, awalnya itu adalah istilah militer ya, taktik dan strategi. Jadi banyak orang nganggep, jadi taktik dan strategi itu awalnya istilah militer, cuma makin kesini berkembang penggunaannya untuk banyak hal lah. Sampai kehidupan sehari-hari sebenarnya kita perlu juga strategi sama taktik. Teman-teman kuliah perlu juga strategi dan taktik. Teman-teman punya cita-cita perlu juga strategi dan taktik lah. Kalau kita, banyak orang anggap itu definisinya sama, padahal sebenarnya itu berbeda. Kalau kita salah memahami strategi dan taktik, bisa jadi rencana atau organisasi kita bisa gagal lah. Kalau strategi itu seperti dijelaskan di sini bersifat jangka panjang dan nggak bisa dirubah secepat kilat gitu. Kalau taktik itu langkah pendek yang spesifik. Ini kita contohin ya, kita contohin kehidupan nyata biar teman-teman gampang memahami. Misalkan gini, teman-teman katakanlah sekarang itu lagi kuliah. Teman-teman punya goals menjadi lulusan terbaik di universitasnya. Misalkan teman-teman kuliah di Poltek Utaraja dan punya cita-cita nih, aku harus jadi urusan terbaik di lulusan terbaik lah pas nanti. Strateginya adalah untuk menjadi lulusan terbaik, teman-teman harus cum laude. Itu strateginya, teman-teman harus cum laude. Taktiknya seperti apa? Berarti kalau harus cum laude, taktiknya tiap ujian final harus dapat nilai A supaya IPK-nya bagus. Terus taktiknya apa lagi? Berarti harus cari kelompok belajar yang pinter-pinter lah. Terus misalkan, jadi itu taktiknya. Strateginya cum laude, taktiknya itu belajar yang rajin, ikut cari kelompok belajar. Atau contoh lain misalkan, teman-teman punya goals jadi kaya. Ini ada yang katakan mau nanya. Itu kayak Runisa nanya, angkat tangan mau nanya atau gimana? Oke. Contoh lain ya, misalkan kayak gini, teman-teman. Jadi misalkan contoh lain. Misalkan teman-teman pengen jadi orang kaya lah tujuannya atau goalsnya. Untuk cara menjadi kaya, salah satu strateginya adalah memasuki karir tertentu atau menjadi investor. Taktiknya berarti teman-teman masuk kuliah jurusan keuangan biar tahu ilmu-ilmu investasi. Terus taktik keduanya kerja di perusahaan, nanti pas terus kerja di perusahaan yang munafik biar gajinya banyak. Terus bisa nabung untuk bisa berinvestasi. Terus cari mentor yang tepat yang ngerti ilmu investasi biar nanti teman-teman bisa jadi investor sukses. Kira-kira sampai sini pemahaman strategi masih ada yang bingung belum? Atau udah jelas? Atau ada yang mau ngasih contoh nih berbagi? Kira-kira strategi apa, taktik apa? Atau sudah jelas? Atau nggak jelas? Bingung bang. Kalau diem biasanya antara ngerti tapi ngerti nggak ngerti. Jadi saya lanjut aja ya. Nah, kalau kita balik ke bisnis tadi, di bisnis ada juga namanya strategi. Di bisnis ada juga strategi, namanya itu segmentasi. Sorry, sebentar. Yang nama ini tadi segmentasi. Di bisnis itu strategi segmentasi, targeting, sama positioning. Fungsinya apa, teman-teman? Fungsinya itu untuk menjangkau konsumen yang tepat dan potensial untuk usaha kita. Nah, itu kalau di segmentasi.
Nanti eh, kita bahas ini dulu ya, kita bahas segmentasi dulu. Nah, jadi kalau segmentasi itu artinya itu kita pasar yang luas kita bagi jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam segmentasi itu ada namanya demografi. Demografi itu ada usia, ada minat, ada jenis pendidikan, ada pendapatan. Dalam segmentasi ada juga namanya psikografi, yaitu kepribadian, minat atau gaya. Terus yang ketiga itu ada perilaku. Nah, contohnya gini ya, ini saya kasih contohnya. Contoh segmentasi pasar parfum di Indonesia. Kita lihat generasi ini namanya demografi ya, generasi. Pengguna parfum di Indonesia itu ada dari generasi X, milenial, sampai Gen Z. Kalau dari kelas ekonomi, ada orang menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Nah, domisili juga masuk demografi. Ada desa, pinggiran kota, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Demografi ini sebenarnya ada banyak, cuma karena yang contoh saya singkat aja. Setelah dilihat kayak gini, kita turun ke psikografis. Psikografis itu gaya hidup. Nanti ada banyak, cuma kita kasih contoh satu aja. Gaya hidup orang tuh ada banyak-banyak. Ada aktif, ada gaya hidup sehat, ada gaya hidup nomaden, ada gaya hidup minimalis. Begitu juga ada perilaku penggunaan parfum. Jadi setelah demografi, ada psikografis, ada perilaku. Nah, misalkan perilaku penggunaan parfum di Indonesia itu ada orang yang jarang pakai parfum. Ada orang yang 3 hari sekali pakai parfum. Ada orang yang hanya momen spesial aja yang pakai parfum. Ada orang yang tiap hari pakai parfum. Nah, ini kan pasar besarnya nih. Dari generasi sampai perilaku ini pasar besarnya pengguna parfum di Indonesia. Yang mana yang mau kita jangkau? Yang mana mau paling potensial untuk kita? Jadi setelah kita buat segmentasinya ini, kita lanjut ke targeting. Nah, targeting itu adalah menentukan salah satu hasil segmen yang paling potensial buat kita. Kita nggak bisa jangkau semua orang. Jadi ada kutipan seperti ini. When we target everyone, we target nothing. Jadi kalau kita menargetkan semua orang, nggak menargetkan siapa-siapa. Gitu. Jadi targetingnya kita pilih. Ada tips buat targeting. Oh, tipsnya nanti. Jadi saya tadi ini, generasinya ada generasi X, generasi milenial, generasi Z. Yang kita pilih generasi milenial aja. Kelas ekonomi kan ada banyak. Ada menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Kita pilihnya yang menengah aja. Domisilinya ada yang desa, ada yang pinggiran kota, ada juga yang ibu kota negara. Nah, kita pilihnya ini tadi, cuma 2. Ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Untuk gaya hidupnya, kita cari orang yang dengan gaya hidup aktif, dengan penggunaan parfum setiap hari. Inilah target. Jadi ada tips untuk kita menentukan menentukan targeting setelah kita buat segmentasi. Yang pertama itu profitabilitas. Maksudnya kalau kita sasar target tersebut, kira-kira persaingannya besar nggak ya gitu. Kita berdarah-darah nggak, bersaing nggak sama orang lain. Kalau ternyata kita menyasar pasar menengah bawah misalkan, kelas ekonomi menengah bawah. Jadi pasarnya kita bersaing sama Indomaret. Indomaret yang produknya harganya murah meriah, saluran distribusinya banyak. Itu kan susah bagi kita. Jadi kita pilih kelas ekonomi menengah aja yang beli parfum bukan di Indomaret, tapi beli parfumnya di toko atau online atau segala macam. Ada juga tipsnya itu kita lihat dari kemudahan aksesnya. Misalnya setelah teman-teman menentukan segmentasi dan targeting, ternyata produk teman-teman itu cocoknya itu di masyarakat desa. Tapi ternyata untuk kirim ke desa, saluran distribusinya itu susah. Nggak banyak perusahaan ekspedisi yang bisa ngirim produk ke desa. Jadinya itu kan susah tuh. Jadi ya kalau memang aksesnya susah, kita cari yang lain. Jadi gitu, ada profitabilitas, tipsnya, ada juga kemudahan akses. Setelah kita mulai segmentasi, setelah kita buat targeting, baru kita tentukan positioning kita. Nah, positioning itu adalah proses di mana kita menentukan posisi kita di antara kompetitor di industri yang sama. Jadi kalau kita masuk pasar parfum, industri parfum, kan tentunya ada pesaing-pesaing lain. Kan nggak cuma minyak berat aja yang ada di situ. Ada misalkan parfum A. Parfum A itu parfum couple, parfum pasangan lah gitu, parfum untuk suami istri misalkan. Ada parfum B, parfumnya parfum ibadah. Atau misalkan minyak pret,
positioningnya dia sebagai daily activity perfume with cultural core lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi setelah kita menentukan segmentasi, kita menentukan targeting kita mau di mana, kita tentukan kita mau di posisi apa bermain. Nah, STP itulah area bermain kita. Jadi nanti waktu kita turunkan ke taktik, ini balik lagi taktik nih, kita buat produk, kita tentukan harga, kita tentukan promosi, kita tentukan place atau saluran distribusi berdasarkan strategi tadi. Jadi tepat. Kita buat produknya itu produk yang tepat, nggak asal-asalan produk gitu teman-teman. Sampai sini gimana kira-kira? Kurang jelas atau jelas? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Atau lanjut? Ya, untuk ada Kalau udah jelas, bilang sampaikan aja udah jelas biar kita lanjut. Jelas Pak, jelas. Soalnya marketing itu dia sekalian berkelanjutan, nggak bisa kita bahas cuma di tengah doang. Jadi harus dari atas ke tengah sampai ke bawah ya. Dari hulu ke hilir tuh saling berkaitan dia. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, pas kita udah ada STP-nya, itulah area bermain kita. Jadi produk kita, nih, taktiknya kita yang jangka pendeknya kita ini, mengikuti strategi kita tadi. Ini sekilas aja nih kayak tadi ya, kita turun dari tujuan kita turunkan ke visi diturunkan ke produk strategi, diturunkan lagi ke roadmap lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini Borang pemasaran ada 4. Yang pertama itu produk, price, promotion, place. Kalau sekarang ada 7 malah seiring ilmu berkembang ya. Ada people, ada evidence, ada lain-lain. Cuman hari ini kita bahas 4 aja. Nanti 3 lainnya teman-teman bisa pelajari sendiri lah. Saya mau cerita bagaimana Minyapred itu pemasaran tadi ada 4. Yang pertama produk. Saya mau cerita bagaimana kita di Minyapred itu mendevelop produk yang pas untuk strategi kita. Ada 7 tahapan kalau di sini, kalau di kan. Yang pertama itu kita dari ideation atau kita brainstorming ide. Dan itu yang tadi itu validasi. Dan ketiga kita perencanaan produk roadmap sampai nanti kita ke komersialisasi. Jadi nggak serta-merta kita langsung buat produk. Kayak kami rilisnya 2015, kita merencanakan ide itu dari 2014 Juni. Memang agak lama, tapi alhamdulillah dengan kehati-hatian dan kematang-matangan nanti rilis kita berhasil lah. Nanti proses rilisnya bagaimana juga akan saya ceritain nanti di akhir kalau memang waktunya masih cukup. Yang pertama ideation. Jadi kalau ideation itu ada banyak, tapi di sini saya coba ngambil cara mencari ide ya. Saya coba ngambil 6 contoh aja. Yang pertama itu ada substitute. Nah, substitute itu gini teman-teman. Kalau kita berbicara substitusi itu pengganti. Cara berpikirnya seperti ini. Kira-kira ada nggak ya bahan atau sumber daya yang bisa kita gantiin? Atau produk atau proses apa yang bisa kita gantiin? Misalnya seperti ini ya. Dulu kan ada orang pertama kali ada keripik itu kan keripik kentang. Ya kan? Pertanyaan bahan apa yang bisa kita gantiin supaya jadi keripik? Makanya bermuncullah ide-ide baru. Ada keripik singkong. Ada keripik apa lagi? Keripik pisang. Ada keripik nangka. Kalau di Malang tuh, kalau teman-teman pergi ke Malang, lengkap ada buah-buahan, ada keripik-keripiknya gitu. Jadi cara berpikirnya gitu kalau kita substitusi. Bahan atau sumber daya apa yang bisa kita gantiin. Atau misalkan gini, aturan apa yang bisa kita gantiin? Aturan apa yang bisa kita ganti? Substitut itu artinya ganti ya. Misalkan kalau ayam itu kan dulu cuma ada ayam goreng, ya betul. Kalau sekarang ada ayam apa lagi? Ayam geprek. Ayam geprek. Ada ayam apa lagi? Ayam penyet, ayam lepas, Ayam lepas, ayam penyet, ayam lepas. ayam sambal ayam presto, ayam geprek. Mungkin nanti teman-teman bisa bikin ayam gebuk, ayam apa lah terserah teman-teman ya. Prosesnya itu digantiin. Itulah ide-ide sebenarnya. Ide-ide yang disubstitusi. Pisang bakar jadi pisang goreng, jadi pisang air fryer mungkin, atau pisang steam, atau pisang apa lagi lah terserah. Nah, itu contoh di substitusi. Jadi kita menggantikan proses atau bahan yang ada. Itu cara mencari ide. Bisa juga tadi combine
Combine itu menggabungkan suatu aspek ke aspek lain. Misalkan gini, ada pertanyaannya gini, kalau combine, cara bertanyanya di pikiran kita gini, apa yang akan terjadi kalau kita gabungin produk A dengan produk B? Terserah teman-teman ya, apa yang bisa kita maksimalkan dengan kombinasi kedua hal tersebut. Misalnya contohnya gini nih, nah ini ada apa namanya, case telepon sama power bank. Tadinya kan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi orang ada ngambil ide aja, karena dua-duanya hal yang dibutuhin sama masyarakat, jadi mereka berkreativitas lah. Gimana jadi kalau case telepon digabungin sama power bank, jadilah case power bank. Jadi belinya itu satu paket. Dan itu menjadi ide baru yang belum pernah ada. Nanti teman-teman juga bisa melihat keliling teman-teman. Kira-kira apa ya kalau aku gabungin produk ini ke ini jadinya kayak gimana ya? Kira-kira ada nggak yang mau beli? Itulah cara untuk mengembangkan ide tersebut. Terus ada put to another use. Ini kayak misalkan gini. Pertanyaannya gini. Bisa nggak ya kita gunain produk ini di tempat lain? Izin atau bertanya. Oh iya, silakan langsung tanya aja. Siapa yang nanya nih? Nggak muncul di sana. Ulfia dari Unida, Pak. Ya. Oke. Kemana ya? Ya langsung aja langsung. Strategi apa yang harus dilakukan agar produk yang kita jual tuh berjalan lancar dan laris di pasaran? Nah, seperti saya bilang tadi nih. Strategi apa yang harus apa pertanyaannya? Strategi apa yang harus dilakukan agar produk kita itu berjalan lancar dan laris di pasaran? Kalau berdasarkan yang tadi, strategi lebih tepatnya itu pertanyaannya bukan strategi, itu lebih ke taktiknya. Kalau strategi itu tadi kita menentukan STP-nya, seperti di contoh saya ini tadi. Kalau STP itu setelah misalkan Ulfida mau usaha apa gitu. Kalau kayak tadi saya usaha parfum. Saya lihat dulu pengguna parfum itu adanya di level apa saja, ada di kelas ekonomi apa saja, ada di domisili apa saja, gaya hidupnya seperti apa. Ini tadi nih. Akhirnya saya mutusin. Akhirnya kita di Minipres kita putusin. Oke, kalau gitu dengan segmentasi yang ada tersebut, kita mau target ini aja, orang milenial, orang kelas menengah, yang ada di ibu kota provinsi, ibu kota negara dengan gaya hidup aktif dan dia pakai parfum setiap hari. Jadi taktiknya, kita buat parfum yang cocok untuk orang-orang kayak gini. Misalkan parfumnya, kalau orang aktif berarti kan parfumnya itu harus tahan lama seharian, ya kan gitu kan? Tapi kalau kita orang yang gaya hidup momen spesifik, yang pakai parfum dengan gaya hidup, pakai parfumnya itu, kita mau nargetin pengguna parfum yang perilakunya itu pakai parfum itu hanya momen sehari-hari. Kita harus buat aroma parfum yang ibaratnya kalau dia datang ke acara tersebut, dia jadi pusat perhatian. Gitu. Jadi aromanya itu memang jadi pusat perhatian. Jadi menurun tadi strateginya di STP-nya seperti ini, taktiknya itu, produknya itu kita ciptakan menjadi, targetingnya tadi kita menargetkan orang yang memakai parfum di momen spesial. Taktiknya itu kita bikin produk yang aromanya itu bikin dia jadi pusat perhatian, yang harganya juga cocok lah. Maksudnya kalau orang menengah ke atas berarti harganya jangan harga yang di bawah, nggak mau orang kayak beli parfum harga 30 ribuan. Jadi kita jualnya harganya yang harga-harga menengah. Jadi mereka percaya dengan produk kita. Baru kita jalanin promosinya. Kita bikin videonya. Videonya itu misalkan ada orang pakai parfum, nyemprot-nyemprot, terus dia datang ke sebuah acara dan dia jadi pusat perhatian. Jadi itu nyambung semua dari mulai strategi ke taktik gitu. Jadi harus nyambung semua. Udah jelas Ulfa Raisa? Ini ya Ulfa tadi nanya. Iya, Pak. Jadi taktik ini akan terbentuk setelah kita menentukan STP tadi, segmentasi, targeting, dan positioning. Seperti saya bilang tadi di awal, nggak bisa tiba-tiba kita nentuin taktik apa. Kita harus cari dulu, kita mau bikin produk, goals-nya apa, visinya apa. Visinya itu kita turunin ke strategi, pasarnya siapa, intinya itu, siapa nih pasar kita. Dan bagaimana cara kita menyentuh hati pasar tersebut. Menyentuh hati pasar tersebut itulah taktik. Pasarnya siapa itu strategi. Tuh.
Makanya tadi di awal kita harus paham dulu nih perbedaan antara strategi dan taktik. Memang kesannya kayak mirip, tapi ternyata berbeda. Udah jelas apa masih ada yang mau ditanyain? Kalau memang masih ada teman-teman yang mau nanya, ini kita silahkan tanya aja ya, karena kalau tanya itu biasanya lebih pas lah, kira-kira keraguan teman-teman, kebingungan teman-teman bisa dijawab dengan langsung. Tadi balik ke cara kita bikin ide. Tadi apa sih? Put to another use ya terakhir. Nah, misalkan gini, cara bertanya siapa lagi yang bisa nggak ya kita gunain produk ini di tempat lain? Misalkan gini, limbah. Kan kita, misalkan warung kopi kan, selalu ada ampas kopinya tuh. Ampas kopi kan jadi limbah ya. Nggak dipakai lah, nggak dibuang. Tapi bisa nggak ya kalau ampas kopi ini kita proses, kita press, jadi padat, dibersihkan, dipres, dipanasin, jadi tatakan gelas. Nah, itu kan jadi ide juga sebenarnya. Atau usaha lain, usaha botol-botol kaca, beling-beling yang nggak bermanfaat di tempat lain. Bisa nggak ya kalau kita olah jadi apa, dia menjadi punya nilai jual di tempat lain. Nah, kayak gitu misalkan. Atau misalkan ada yang mau kasih contoh, misalkan di orang jual santan, kan kelapa tuh ada sabut-sabut kelapanya. Itu kan hanya jadi limbah aja di tangannya penjual santan. Tapi kalau ada teman-teman yang kreatif, yang kira-kira tahu, ternyata di Eropa kalau kita bikin kerajinan dari sabut kelapa, punya nilai jual yang tinggi, nah, itu kan bisa juga dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita jeli ngelihat uang, bagaimana kita jeli ngelihat pasar. Kayaknya kemarin ada narasumber juga ya yang mengasih materi tentang itu. Yang kedua itu ada namanya eliminate. Eliminate itu mengurangin. Nah, misalkan contohnya Instagram itu dulu waktu baru rilis, mereka itu punya fitur banyak banget lah. Punya fitur bermacam-macam. Posting, tag, mention, apalah segala macam lah, ada 10 kalau nggak salah waktu pertama kali baru mulai rilis. Tapi seiring waktu ternyata pengguna Instagram itu cuman pakai, waktu awal-awal Instagram cuman pakai yang posting foto aja. Jadi seiring waktu di-cut lah sama Instagram fitur-fiturnya. Jadi cuma ada foto, sampai sekarang ada supaya lebih memudahkan pengguna. Modify itu cara bertanya seperti ini. Kalau yang modify itu kan bahasa Indonesia memodifikasi ya. Cara bertanya di pikiran kita seperti ini. Kalau kita punya produk A, kita ubah bentuknya, atau tampilannya kita rubah, atau fungsinya kita ubah, kira-kira dia jadi bermanfaat nggak ya? Kira-kira apa contohnya tuh? Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Kalau misalkan sikat gigi. Nah, sikat gigi. Sikat gigi kan biasa kita keser-keser gini kan. Tapi ada orang berpikir, capek juga nih tangannya gerak-gerak. Karena kalau sikat giginya kita pasang mesin, makanya sekarang ada sikat gigi yang pakai mesin. Di Indonesia jarang sih orang pakai ya kayaknya. Mungkin ada di kota besar. Di Eropa lah banyak. Jadi itu dia modifikasi dari yang tadinya sikat giginya gini-gini, pakai mesin aja lah, biar orang lebih gampang dengan ide-ide apanya lah dia jual. Nah gitu, jadi gitu. Jadi kalau modify seperti itu. Atau terakhir nih ada namanya adapt. Minyak Pret ini juga kita mengadapt sih. Kalau adapt itu pertanyaannya seperti konten lain apa yang bisa kita masukkan ke produk kita. Kalau parfum itu kan udah banyak ya di dunia ya. Dari mulai tahun zamannya Mesir kuno sampai sekarang kan parfum itu udah ada memang gitu produk. Nah, cuman di sini kami mengadaptasi aja. Kita pengen beriin konten lokal untuk melayani tujuan atau pengguna lain. Jadi selama ini parfum itu konten-kontennya itu ke Eropa, ke Timur Tengah. Coba kita adaptasi dengan kekhasan khazanah budaya lokal. Kira-kira orang suka atau enggak gitu kan. Dan kita beri competitive advantage. Competitive advantage itu keunggulan bersaing. Jadi jangan sekedar kita buat parfum aja tapi nggak ada keunggulannya. Karena orang lain kan bikin parfum juga. Orang lain punya keunggulan, kita juga harus punya keunggulan. Jadi kalau kami tarik competitive advantage-nya itu aroma perpaduan buah dan eksotisme bunga selanga dengan bahan fixatif terbaik dunia, memberikan sensasi fresh dan manis untuk beraktivitas seharian. Jadi kira-kira seperti itu. Setelah teman-teman menentukan STP, udah tahu area bermainnya di mana, teman coba buat ide produknya. Kami setelah menyusun STP, kami buat
Coba aja deh kita bikin parfum, tapi parfumnya kita kasih konten lokal, kita kasih ide-ide kelokalan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang kurang ngerti bang gitu. Lanjut. Terus ada orang suka nanya brand oriented atau market oriented. Brand oriented itu fokus pada keinginan dan market oriented itu kalau kita bikin produknya ada dua hal ya. Kalau market oriented itu fokus sama kebutuhan dan keinginan pasar. Tapi kalau brand oriented itu fokus pada keinginan brand. Misalkan saya bikin brand, saya pengen bikin produk kayak gini, kayaknya suka nih kalau saya bikin produk kayak gini. Kayaknya kalau saya bikin produknya bentuknya kayak gini orang suka. Nah teman-teman, ini ada poin penting nih. Kan tadi saya bilang marketing itu kan seni ya. Pemasaran itu memang seni, dia adanya di otak kanan. Seni ya, seni otak kanan. Tapi keputusan pemasaran itu berdasarkan data, validasi data otak kiri. Jadi kita nggak bisa ambil keputusan pemasaran berdasarkan kayaknya. Kayaknya orang bakal suka nih aroma ini. Kayaknya orang ini bakal suka nih aroma ini. Nggak bisa. Itu fatal. Nggak boleh kita berkaya-kaya, berandai-andai sesuai feeling kita. Orang-orang tuh miliaran seluruh dunia. Keinginannya itu beda-beda, kesukaannya beda-beda, preferensi sukanya beda-beda. Jadi ya di-combine aja keinginan kita, coba kita validasi ke konsumen. Ini saya cerita ya, jadi 2015 kan kita rilis ada 3 produk. Produknya yang varian aroma bunga selanga, aroma kopi, sama aroma melu. Tapi sebelum kita rilis, kita udah buat tuh sekitar, kalau nggak salah saya itu 10-20 sampel lah ya. Setelah kita bikin 10-20 sampel itu, kita datangin orang-orang di warung-warung kopi. Kita cobain, Pak, ini kita datang aja terserah apa bahasanya, Pak, kita nih anak muda nih, mau dong kasih pendapat nih, kita punya 10 sampel, kira-kira mana yang paling enak menurut Bapak. Akhirnya setelah kita jajaki warung kopi beberapa sebulan lah kira-kira, dapatlah 3 aroma itu. Aroma selanga, aroma melu, aroma kopi. Makanya pas launching kita munculkan produk itu. Kita pengen bikin brand minyak pred dengan aroma konten lokal. Kita validasi dulu kira-kira kalau aroma kayak gini orang suka apa enggak ya. Jadi nggak tiba-tiba ini aromanya suka nih orang-orang, kita launching aja. Nggak gitu. Makanya perlu yang kedua itu setelah kita bikin ide, kita perlu namanya market research atau validasi. Validasi ide kita. Sebenarnya teman-teman, validasi paling jelas itu adalah saat kita melakukan penjualan. Waktu kami ngetes ke orang-orang aromanya, orang-orang kan cuma suka aromanya doang. Tapi kan orang-orang tersebut kan belum tentu sebenarnya mau beli produk kita, ya kan? Orang-orang itu belum tentu dia mau beli produk kita. Jadi aroma kita tetap harus menjual dulu, harus menjual prototipe produk kita barang 1 atau 2 biji untuk teman-teman beneran tahu sebenarnya siapa yang suka produk kita. Layarnya hilang di saya, sorry. Jadi gitu. Cara memvalidasi paling mudah itu sebenarnya saat kita jualan. Ada namanya lean startup. Jadi saat kita bikin produk, kita nggak usah bikin produk banyak-banyak dulu. Kita bikin produk dulu aja. Kita tes, ternyata orang suka nih. Gitu. Yang kedua itu bisa sharing your idea with target. Kayak tadi yang kita lakukan. Awal-awal itu kita ya datengin aja warung-warung kopi. Tanya ke orang-orang, kalau aroma kayak gini suka nggak? Kira-kira kalau kita jual harga kayak gini dengan parfum seperti ini, Bapak mau beli nggak ya? Gitu. Itu kita tanyain aja. Memang marketing itu ada proses survei gitu. Ada proses survei. Ini ada create a feedback survey. Kalau kita usaha baru mulai, ini agak susah dapat feedback. Tapi kalau usahanya udah berjalan, kayak kita di Minepred, biasanya ini kalau ada orang beli, misalkan kayak kemarin ya, kita baru rilis produk parfum namanya Jenin sama Nabah. Sebelum kita rilis kayak 3 bulan sebelumnya itu, 4 bulan sebelumnya, ada orang beli produk kita selipin sampel atau tester aroma. Ini saya kasih hadiah ya, sampel aroma baru. Nanti pas Bapak udah nyobain, tolong Bapak isi link survei kita ya untuk bantu kita. Ini biasanya kalau usaha udah berjalan ya, feedback survei. Jadi nanti mereka isi tuh. Mereka isi untuk kita dapat datanya. Jadi seperti tadi saya bilang, di bagian market research ini, disinilah keputusan pemasaran diambil. Apakah kita melanjutkan dengan ide tersebut atau kita ganti idenya.
Ya. Nah, setelah kita divalidasikan tadi validasi, misalkan feedback survei. Ternyata pas sudah kita ngasih survei ke orang, 50% yang kita kasih sampel orang suka. Ya 50% masih oke lah, coba kita lanjutin aja. Kalau 70% yang kita kasih sampel suka, lebih bagus lagi. Ya pasti orang bakal suka produknya. Tapi kalau ternyata 30% lah, atau dari 100 yang suka cuma 15, ini yang dilanjutin kan. Kemungkinan besar dari data tersebut orang nggak akan beli. Jadi ini tadi, setelah kita punya ide, ini harus nih, yang namanya pemasaran nggak boleh kita lewatin, yang namanya research. Ingat ya poinnya, pemasaran itu seni, otak kanan, tapi keputusan pemasaran itu otak kiri, berdasarkan data. Nggak bisa berdasarkan kayaknya, itu poin penting buat teman-teman. Yang ketiga, yang tadi ada yang mau tanya terkait research? Pak, ada yang tanya Pak di kolom chat Pak. Oh ada ya? Ada. Oh banyak kok yang nanya. Jadi gimana nih? Tanya semua dulu. Apa ya nih? Yang mana dulu ya? Oh satu ya yang tanya. Assalamualaikum, saya Zawatul Afna. Ada 2 orang Pak. Saya yang bertanya pemasaran apakah sekarang lebih efektif untuk memasarkan dari segi produk makanan? Saya ingin tanya Pak, lebih untuk mendahulukan brand oriented atau market oriented? Di Zawatul dulu ya. Zawatul nanya, katanya pemasaran apakah sekarang yang lebih efektif untuk memasarkan dari segi produk makanan? Ini maksudnya pemasaran tradisional atau digital ya pertanyaannya? Sebenarnya gini ya, untuk produk baru ini secara misalkan si Zawatul Afna siapa panggilannya? Afna aja, Pak. Afna ini punya produk makan nih. Sebelum jualan ya, sebelum komersialisasi, sebelum jor-joran ngeluarin duit, tetap Afna harus melewati yang namanya proses validasi tadi. Misalkan Afna jual makanan apa, maunya jual makanan apa? Kami punya ide bisnis sih buat Purple Sweet, Pak, dari ubi jalar ungu. Gitu, Pak. Jadi katakanlah udah ngelewatin proses tadi ya, udah ngelewatin proses STP tadi, terus masuk ke masuk ke tengah-tengah. Yang pertama kan divalidasi. Pas Afna buat itu, coba Afna buat untuk seberapa punya modal lah, entah itu ke 10 orang, ke 5 orang, ke 100 orang. Pertama dicobain dulu, dikasih coba aja ke teman, tapi jangan ke teman kalau bisa, ke orang-orang random lah. Tapi pas Afna kan, atau Afna lagi duduk di warung kopi, taruh aja itunya, apa namanya, ubinya tadi ya, taruh aja. Nanti yang makan jangan Afna tanyain enak atau enggak. Kalau ditanyain kan mereka suka agak susah tuh. Nanti mereka jawab, oh enak lah gitu kan. Tapi kalau mereka ngambil, terus mereka ngambil lagi, nah itu produknya enak. Itu mereka udah respon sendiri, itu kemungkinan produknya enak. Jadi mereka udah lolos uji coba produk ngangenin. Nah itu ada namanya tuh. Kalau produknya udah ngangenin atau besok-besok misalkan pas ngopi lagi, nah kok nggak dibawa lagi keripik ubinya? Nah, berarti itu mereka pertama udah suka dan berarti produknya itu lolos uji ngangenin. Kalau udah divalidasi itu baru Afna masuk ke tahap selanjutnya. Jadi jangan tiba-tiba langsung jualin aja pemasaran. Nanti untuk tahap selanjutnya ada namanya di marketing itu word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Cuman kan sekarang zaman udah digital. Jadi Afna bisa minta nanti ke teman-teman kasih testimoni untuk biar orang tahu. Orang perlu namanya social proof, bukti sosial. Kalau pasarinnya di luar Jawa misalkan, kan nggak nyampe nih ke Afna. Taunya enak atau enggak dari mana ya? Dari testimoni orang-orang yang makan itu. Bisa minta nanti testimoni ke teman-teman untuk posting di Instagram. Enak banget makan keripik ubinya Afna nih, cocok makan sambil nongki, ngompol segala macam. Itu jadi bukti sosial bagi orang yang jauh di sana untuk oh iya nih cocok nih kayaknya rasanya enak nih gitu. Itu salah satu tekniknya. Salah satu ya taktik promosinya lah, kira-kira seperti itu. Efektif mana tergantung tadi segmentasinya Afna. Itu dari ya balik ke sini ya. Balik ke di segmentasi ini ada namanya perilaku. Ada orang yang suka belanja online, ada orang yang suka belanja offline. Kalau kita nyasar orang yang suka
Misalnya kalau kita nyasar nih, orang di ibu kota yang suka ngemil dari Shopee Food, berarti kita jualannya di media sosial kan. Tapi kalau ternyata yang kita targeting itu orang yang suka belanja, yang kita targetin itu orang misalkan turis-turis ya mau beli, suka bawa oleh-oleh untuk keluarga. Berarti kita kerjasama di saluran distribusinya ke toko-toko souvenir. Nah, makanya di sini pentingnya STP tadi itu. Kita harus pahami. Beda target, beda cara kita pasarin. Jadi mana efektif itu tergantung target kita. Jadi menyesuaikan tadi. Kalau memang target kita sukanya kita targetin pasar belanja online ya kita gencarin di media sosial. Tapi kalau ternyata pasar kita turis-turis yang datang ke Banda Aceh, kita kerjasama sama toko-toko. Misalkan kalau di Banda Aceh itu ada tokonya siapa tuh namanya? Yang jualan salak pli itu. Nah, itu titip-titip di situ. Jadi gitu. Efektif mana balik lagi tergantung STP kita tadi. Makanya perlu banget STP tadi itu dipahami gitu. Kira-kira udah jelas Afna? Jelas, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, oke. Ini kita ke Hafiz Maulana. Saya ingin tanya Pak, untuk mendahulukan brand oriented atau market oriented. Kalau marketing itu nggak ada ini ya, nggak ada. Ini yang saya yakini, dia nggak ada bener yang A, nggak ada yang bener yang B. Cuman kalau saya gabungin aja. Saya pengen bikin produk yang absurd banget, tapi saya harus validasi ke pasar. Saya pengen tahu pasar suka nggak kira-kira gitu. Makanya nanti kita ada namanya prototyping untuk ngetes. Nanti saya jelasin nih sambil saya jelasin di bawah. Ini lanjut ya. Si Hafiz lanjut dulu. Nanti semoga menjawab penjelasannya. Tadi sampai mana ya? Lupa. Nah, sampai product development. Jadi habis sampai market research. Bagian produk market research. Yang ketiga itu planning product roadmap. Nah, planning product roadmap itu ini kita ada berbicara tentang komponen. Kira-kira pas udah jelas tuh, kita komponen mau botolnya nanti seperti apa, ukurannya kayak gimana, 30 mili kah apa 50 mili waktu kita nanti launching kalau di Minipred ya. Kira-kira desain stiker seperti apa, kita desain packagingnya kira-kira gimana yang cocok sama hati target pasar kita. Jadi target pasar kita seperti apa, kita sesuaikan komponennya itu seperti apa gitu. Biasanya kalau cewek kan, kalau misalkan kita ke arah parfum cewek, target kita parfum cewek, berarti kalau kita bikin parfum kan cewek itu kan sukanya yang warna-warnanya yang lebih lembut, ya kan? Yang pink, botolnya mungkin yang lebih lucu, unik-unik. Tapi kalau targetnya ke cowok, mungkin aroma botol parfumnya tegas-tegas. Jadi itu semua berketerkaitan antara target dan produknya. Yang ketiga, harga jualnya berapa? Nah, kalau kita jual, kayak tadi saya bilang, kalau kita jual di menengah atau menengah atas, mereka nggak mau beli yang harga di bawah 100.000 atau beli yang di bawah 50.000 lah. Mereka bakal berpikir, wah ini produknya kaleng-kaleng nih. Tapi kalau orang jual menengah ya 100.000 ke atas bisa kita jual lah. Atau bahkan ada parfumnya kan yang jutaan gitu. Nah, untuk menentukan harga jual juga sebenarnya ada babnya tersendiri lah. Tapi intinya gini, kalau kita produk pertama, misalkan kayak waktu itu Minipred ya. Minipred itu kan produk pertama, kita inovator lah gitu. Kita bisa lebih bebas nentuin harga jual kita mau segimana lah kira-kira. Tapi misalkan kayak Afna mau jual keripik singkong tadi, keripik ubi tadi kan. Kan sudah banyak tuh pemain-pemain ubi di Indonesia atau di Aceh. Harganya nggak bisa jauh-jauh dari situ gitu. Bisa mungkin lebih tinggi, tapi Afna harus ngasih competitive advantage atau ngasih keunggulan lainnya. Misalkan, saya belum terpikir sekarang, tapi intinya harus dikasih lah keunggulannya. Kan gitu. Jadi misalkan kerupuk ubinya 5 rasa nanti, atau kerupuk ubi rasa rainbow lah. Intinya harus ngasih nilai lebih kalau mau ngasih harga lebih di pasar yang sudah banyak pesaingnya. Tapi intinya yang penting harga jual yang kita taruh itu udah mengcover biaya produksi dan kita udah ada untung di situ. Ya, ini terkait harga jadi saya keingat nih. Jadi dulu itu ada hijab namanya hijab princess apa hijab vanilla atau hijab apa gitu, saya lupa ya. Jadi pertama kali dia rilis jilbab itu harganya itu sekitar 70.000 kalau nggak salah ya, atau 80.000 gitu.
produk pertama yang muncul dari sebuah brand kita itu namanya produk penetrasi, teman-teman. Jadi produk yang kita memang gimana caranya produk itu harus penetrasi masuk ke pasar biar orang tahu dulu kualitas produk kita itu segini gitu, bisa dipercaya tadi. Kayak si hijab itu kan pertama dia jualnya harganya sekitar 70.000 dan banyak lah orang beli waktu itu dan orang percaya kualitasnya, bagus kualitasnya, orang suka kualitasnya. Jadi saat dia luncurkan produk kedua, orang kan udah percaya nih, harganya lebih tinggi, dia kasih fitur-fitur tambahan, orang nggak terlalu bermasalah. Karena oh pasti ini kualitasnya bagus lagi, soalnya yang pertama saya beli kualitasnya bagus, pasti yang kedua juga bagus lagi, jadi lebih mudah. Jadi untuk pertama memang kita tetapin harga penetrasi dulu aja, sama kayak waktu kami mulai itu pertama parfumnya harganya 79.000 kalau nggak salah saya, itu 2015 ya, 79.000 yang 30 mili. Sekarang parfum kita yang harga paling bawahnya itu, harga eceran terendahnya itu 125.000. Nah, berapa kali lipat tuh naik? Karena orang udah percaya. Ya dulu ya mau nggak mau kita pakai harga rendah lah, itu murah banget lah untuk parfum itu waktu itu. Nah, itu terkait harga jual. Terus kita juga bisa tentuin produknya mau reguler apa musiman. Kalau reguler itu kita bisa bikin produknya ya kayak minyak Pret waktu pertama kali rilis ya. Ini produknya memang udah available, tersedia terus. Tapi kita juga beberapa kali ada yang bikin produk musiman, limited edition aja, dalam rangka misalkan menyambut Hari Raya Ramadan. Gitu. Hari Raya Ramadan, Hari Raya Lebaran. Jadi kita bikin produk spesial. Ayo siapa cepat dia dapat. Ya gitu. Itu di sini kita tentuin di produk roadmap. Ini ada yang bertanya lagi, saya coba baca dulu. Izin bertanya Pak, tadi Bapak bilang dengan memberi tester kepada orang, namun ada juga beberapa orang bilang kalau cara itu kurang efektif. Karena kemungkinan besar mereka tidak membeli produk kita. Gimana pendapat Bapak soal hal tersebut? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi posisinya pada waktu itu nggak akan tahu, karena kita akan tahu itu setelah produk kita benar-benar dijual. Ya kan seperti itu ya tadi saya bilang. Tapi untuk pada saat itu udah cukup untuk kita. Udah cukup dalam artian orang suka dengan aroma tersebut. Tinggal gimana cara kita ngemasnya ini, packagingnya seperti apa, harganya seperti apa, penawaran menarik seperti apa yang kita luncurkan saat kita launching sehingga orang mau beli. Jadi kadang-kadang saat validasi kita nggak bisa mendapatkan semua ya. Tapi setidaknya ada level cukupnya. Oke, setidaknya dari 10 aroma, 3 aroma itu udah cukup untuk kita 3 aroma saat orang bilang oke aromanya suka, itu udah cukup lah untuk pada saat titik tersebut. Siti Nurrahmi kira-kira gimana dengan penjelasan tersebut? Baik, Pak. Ini M. Muhammad Kaleb mau nanya. Apa ini resen? Enggak ya? Nanya apa enggak nih? Pak, boleh bertanya nih, Pak? Boleh. Mungkin boleh sih Ibu kakak moderator, siapa yang bertanya tolong diinin aja. Siapa duluan nih? Ada Kaleb, ada yang angkat tangan, ada yang tadi. Bisa dibantu sama kakak moderatornya. Kakak moderatornya ada? Siapa yang mau tanya? Boleh tadi langsung aja. Ya Pak, nih saya kan tertarik nih sama minyak wangi yang Bapak beri ini. Seandainya nih kita menjual parfum tuh, apakah kunci utamanya tuh di baunya? Jika baunya tuh tidak bestseller dan tidak harum kita cium, apakah ada daya tarik lain untuk bisa menarik pelanggan agar lebih banyak untuk membeli produk kita? Oh ya, di dalam sebuah produk itu ada yang namanya fitur dan benefit. Kalau fitur itu adalah hal-hal yang melekat sama produk kita. Misalkan kalau di parfum itu yang melekat sama parfum itu spraynya, aromanya, kotaknya, itu fitur. Level parfum ada macam-macam ya, ada di perfume, ada di toilet, itu namanya fitur. Ada juga namanya benefit. Benefit itu apa yang dirasakan sama konsumen. Misalnya setelah pakai parfum tersebut, konsumen merasa bahagia lah, merasa happy, merasa lebih pede, merasa lebih misalkan, merasa jadi pusat perhatian, merasa sekalian lah. Itu tadi bedanya. Ada fitur itu yang melekat sama produk, benefit itu yang dirasakan sama konsumen. Fitur ini harus bagus dulu pertama.
gitu. Jadi nggak bisa kita jual parfum aromanya itu nggak disukain orang. Tapi kalau berbicara parfum ya, aroma itu relatif. Jadi agak susah. Ada orang suka dengan aroma A, ada orang suka dengan aroma B, ada orang suka dengan aroma C, itu agak susah sama. Tapi secara prinsip ya gitu, fitur kalau kita jual parfum harus enak dulu minimal di banyak orang. Harus kita tes dulu lah segala macam. Kayak kami tadi ada feedback survei. Waktu kami keluarin produk terbaru kami Jenny Naba, kita sebar ada 300 tester. Dari 300 tester itu, yang suka itu ada 250 orang. Enggak 250 lah, 250 lebih lah, deketin 300. Jadi kan secara kesukaan udah pasti suka. Jadi secara fitur udah aman dirilis. Nanti tinggal kita bangun brandnya, tinggal bangun sensasinya, tinggal kita buat ceritanya supaya orang pas pakai parfum itu sensasinya dia merasa kayak bahagia, merasa senang, merasa pede dan lain segala macam. Jadi gitu. Jadi azan ya. Kebetulan saya di Bekasi nggak denger nih kalau dia Iya, jadi Pak. gimana ini Ibu Moderator? Ya, dilanjut atau tunggu azan? Break dulu Sholat, Pak. sebentar. Cek dulu. Sholat. Ya, saya ikutin arahan moderator aja. Kebetulan saya di Bekasi, jadi azannya tadi udah lewat. Break berapa menit, kakak moderator? Break sampai azan ya? 5 menit cukup ya, Dek. Cukup, Kak, cukup. 10 menit, Kak. Sekalian mau sholat. Oh ya, ya udah boleh. 10 menit ya. Oke, kita break dulu ya. Jam berapa ini ya? 16.30. Oke. Oke, boleh kita break dulu sebentar. Nanti berarti kita balik jam 15.50 ya? 16.30 kita udah selesai.
untuk Gimana kakak moderator? Apa udah kita mulai lagi? Iya, adik-adik, tuh adik-adik udah ya. 10 menit. Ini tadi kita sampai jam berapa ya? 2 menit lagi Kak, tanggung hampir keluar. 16.30, Pak. Sampai 30, sebentar lagi ya. Sudah Kak. Oke. Bentar Kak, lagi berdoa nih. Masya Allah. Doa aja. Biar saya mulai nanti. Kasihan materi yang nggak sampai ujung tengah. Iya. Boleh, silahkan dilanjuti, Pak. Yang doa lebih ya buat saya. Jadi, tadi kemana ya? Ini ya tadi. Nah, jadi setelah kita udah tentuin, ini saya mulai ya. Udah ada lagi kan? Boleh on cam lagi. Jadi setelah udah kita tentuin, kita tahu botol kotak seperti apa. Kita baru mulai jual dengan prototype. Nah, kita jual dengan prototyping and R&D. Jadi saat kita mulai, jadi produk pertama yang kita rilis itu goalsnya itu minimum viable produk. Minimal fitur yang mau kita sampaikan ke konsumen itu udah cukup lah, udah mumpuni. Kayak tadi. Soalnya waktu pertama kali kita bikin produk kan nggak mungkin sempurna banget ya. Kecuali kita punya kemampuan pengalaman yang udah panjang, sumber daya duit yang bagus. Nah, baru kita bisa buat produk seperti apa yang kita inginin. Kayak kami waktu dulu desainnya itu keren luar biasa, wow lah gitu kan. Tapi kan kita harus membumi juga. Kita masih muda, nggak punya banyak duit. Udah minimal kita saat buat produk prototipenya itu kita
minimal fiturnya itu terpenuhi aja, semprotannya nggak macet-macet, parfumnya aromanya pas, kualitas parfumnya juga bagus. Bahkan malah waktu kami pertama kali buat ini, kan kita kerjasama dengan vendor lokal ya untuk bikin kotaknya. Itu pokoknya kacau lah. Kita packagingnya itu warna coklat, jadi vendor perusahaan packaging yang bikinin kotak kita itu kurang pinter mereka untuk bikin packaging. Akhirnya kotak kita jadi warna ungu belang-belang. Pokoknya jelek lah. Tapi nggak apa-apa, harus tetap kita jual terus. Kita komunikasiin sama konsumen, kita bilang mohon maaf, kita baru mulai, kita baru segala macam, kita anak-anak muda perlu support, mohon didukung. Alhamdulillah beli mereka, dan beli ke depan kita perbaiki. Jadi gitu, saat kita buat produk pertama nggak apa-apa, nggak sesempurna yang kita inginkan, tapi secara fitur udah lengkap lah gitu. Itu namanya minimum viable product. Sourcing ya, ini produk development bagian ada sourcing, kita cari supplier, ada costing. Nah tadi ini costing ini kan pas kita bikin produk prototype tadi, pas kita jualin yang validasi tadi, ternyata pas kita jual 200 nggak ada repeat order. Nah ini gini teman-teman, waktu kita pertama jual produk, kita bikin produk 100 nih. Ada orang yang beli 100. Pembeli pertama itu bukan konsumen namanya. Mereka cuma coba. Mereka jadi konsumen atau pelanggan kita saat mereka sudah repeat order. Nah, itu bedanya. Jadi ada orang beli produk kita jangan senang dulu, mereka baru nyobain. Saat mereka sudah repeat order atau mereka melakukan pembelian ulang, baru itu namanya mereka sudah jadi konsumen atau pelanggan. Jadi nanti kalau ternyata repeat ordernya cuma 30%, itu perlu teman-teman pertimbangan kira-kira produk yang ini layak dilanjutkan apa enggak, apakah kita buat taktik baru, produk baru, inovasi produk baru. Tapi kalau 50% ke atas ya udah layak lah gitu kan. Kita tinggal nyari konsumen-konsumen barunya. Jadi tadi setelah melewati proses itu semua teman-teman, dari mulai apa pertama tadi nyari ide, validasi marketnya, terus apalagi tadi nyari ide, validasi marketnya, saya jadi lupa. Terus perencanaan produk roadmap-nya, bikin kotak segala macam. Kita coba prototype, coba validasi, kita jual pertama kali. Oh ternyata ada orang beli. Baru namanya kita komersialisasi. Baru nih kita jor-joran nih. Kalau ada dana kita jor-joran keluarin dananya. Jadi uang yang pertama kali kita dapat dari laku pertama kali itu kita putar lagi di pemasaran. Karena produknya udah layak dikomersialisasi. Tapi kalau ternyata di sampai yang tadi ini belum layak, ya uangnya kita putar dulu untuk bikin produk yang layak. Jadi jangan baru mulai usaha kita langsung jor-joran promo-promo, masang iklan, sewa-sewa apa, selebgram atau key opinion leader segala macam. Ini 7 tahap produk development dari kita. Produk sama ada harga. Nanti baru dari sini baru kita masuk ke proses pemasaran. Ini sekilas saja tahapan launching produk kita. Kayak tadi ada persiapan sebelum launching, ya persiapan poster segala macam. Internal launch to existing konsumen. Kalau baru mulai kita nggak bisa kayak gini ya. Tapi misalkan kayak kami kemarin udah punya konsumen, pas kita launching produk baru, kita launching dulu ke konsumen yang udah jadi produk nyepret. Jadi mereka kayak merasa dispesialkan gitu. Itulah salah satu cara mengakrabkan diri sama konsumen-konsumen yang ada. Jadi mereka merasa lebih spesial. Pas diutamakan waktu kita bikin produk, launching produk. Terus ada produk launch sama post launch. Ini singkat aja. Nah ini produk launch checklist nyepret. Ini udah masuk ke promosiin lah kira-kira. Tadi kan ada 4 ya. Ini saya tadi. Produk, price, promotion, place. Jadi kita baru bahas sampai produk sama price. Ini kita masuk ke promotion lah. Ada 6 kalau kita waktu kita checklist ya sebelum launching apa-apa aja yang kita siapin. Yang pertama itu wow factor. Ini kita persiapkan saat kita meng-create produk kita. Jadi wow factor itu ibaratnya gini, pas kita launching yang orangnya tuh wow gitu. Wow keren banget, wow kok bisa gitu ya. Jadi wow factor itu ada macam-macam. Bisa misalkan kayak ini. Bisa wow-nya itu waktu kita launching. Misalkan waktu launching kita undang Presiden Republik Indonesia misalkan ya. Orang-orang yang lihat kan tentu wow banget, keren banget nih produk, wow banget. Launching aja Presiden yang datang. Atau misalkan wow factornya kita launching, kita bikin undang 100 selebgram terpopuler Indonesia, atau ada acara wow-nya itu undang makan 1000 anak yatim, kan wow kan. Misalkan ada pernah lihat nggak teman-teman, ada orang launching usaha makanan,
pas launchingnya itu mereka undang 5.000, 1.000 makan gratis. Itu kan wow factor juga sebenarnya. Nanti tinggal teman sesuaikan dengan bisnis yang teman-teman mau buat. Atau wow factor itu juga bisa melekat sama produknya. Misalkan kayak gini. Ini produk terbaru kita, Jenin sama Naba. Wow factor yang kami bangun itu adalah aroma pertama di dunia. Ini pertama nih di dunia, nggak ada dimanapun. Kita yang pertama kali buat. Wow factor yang mau kami launching waktu itu. Yang menggabungkan kekayaan alam Aceh dan aroma kehangatan Timur Tengah. Itu wow factornya. Yang waktu itu kami buat untuk produk ini. Jadi wow factornya macam-macam ya, tergantung nanti kita mau kayak gimana, bisa melekat sama produk, bisa pas launchingnya, kira-kira seperti itu. Terus habis itu ada operational readiness. Nah ini penting nih teman-teman. Ini sebenarnya kami ini termasuk kecolongan juga. Jadi yang produk tadi itu, yang Jenny Naba tadi, itu dia ceritanya produknya itu udah habis sebelum kita rilis. Jadi kita masih PO, katakanlah gini ya, kita tanggal 5 itu rilis. Tanggal 5 itu rilis, tanggal 4, 3, 2-nya itu kita pre-order dan itu udah habis. Produknya udah habis lah. Cuman kita nggak tahu kenapa kemarin itu lupa mengamankan botol jenis tersebut untuk kita produksi lagi gitu. Jadi momentumnya hilang. Jadi setelah rilis batch pertama udah sold out, seharusnya 2 minggu lagi itu kita rilis batch 2, ternyata kita nggak bisa rilis karena produknya habis tadi, nggak bisa kita produksi. Jadi momentumnya hilang. Nah itu mohon jadi perhatian teman-teman juga, misalkan yang tadi usaha ubi gitu kan, itu harus dipersiapkan stoknya, suppliernya aman apa enggak. Jangan udah liris orang udah pada minta-minta, tiba-tiba nggak ada, momentumnya kan hilang. Apalagi kalau persaingannya banyak, nanti orang lain di tempatnya si apa tadi Afna sering habis, mending ke tempat si Nova aja lah, kayak gitu kira-kira. Terus itu ada checklist satu yang multi platform sales. Nah, itu udah siapin. Saat kita mau rilis, store udah kita siapin. Kalau kita buat online, di Shopee, di Tokopedia, di Shopee udah kita siapin, udah kita pasang foto, udah kita pasang penjelasan, kita pasang segala macam. Oh ya tadi, wow factor itu juga bisa promosi ya, bisa promosi seperti ini misalkan. Beli 1 dapat 5 misalkan, kan itu wow tuh. Nah, kayak tadi bisa melekat ke produk, bisa dalam penawaran, bisa dalam pas mau launching. Nah, tadi kalau dalam penawaran bisa beli 1 dapat 5 atau terserah tergantung produknya nanti kayak gimana. Baik lagi ke tadi ke multi platform sales nih, yang online-nya disiapin, voucher belanja online-nya disiapin. Kalau kita dari seller dan distributor juga disiapin materi-materi promosinya. Terus ada distribution platform ini, saluran distribusi, kerjasama sama ekspedisi, dan lain segala macamnya. Campaign itu pancingan lah, jadi kayak judul kampanye pemasaran kita. Kan kayak kemarin, yang Jenny Naba itu menemani setiap langkah sholat, ibaratnya kayak gitu. Baru setelah itu kita buat rencana lagi nih. Tadi udah rencana, udah kita evaluasi, pas launching kita bikin rencana lagi. Kira-kira untuk komersialisasi rencananya seperti apa ya? Budgetnya berapa yang kita keluarin, kira-kira promosinya seperti apa-apa aja. Sampai sini ada mau nanya dulu? Assalamualaikum Pak. Di chat ada nggak? Oh, di chat jawab dulu ya. Izin bertanya Pak. Ada, Pak. Izin Bagaimana cara bertanya kita Pak. mengetahui bahwa si konsumen sangat puas dengan Izin mana bertanya dulu? Pak. Mana dulu nih Kak? Yang di chat apa yang di mana? Atau siapa dulu? Perkenalkan nama saya Arfananda Putra Pak. Ya silakan Arfan. Mungkin Pak, kalau kita lihat di sekarang ini kan banyak orang yang menjual itu Pak, waktu dia membuka usaha pertama itu kan banyak promo gitu Pak. Sampai dia itu bisa memberikan menjual 2 gratis 1 gitu Pak. Itu apakah cara yang efektif untuk menarik pelanggan Pak? Baik Ya, Pak, terima kasih. Ya, efektif atau tidaknya balik lagi ke tadi ya, tergantung target pasar kita. Kalau misalkan dari demografinya pasarnya, katakanlah menengah ke bawah, perilaku orang menengah ke bawah misalkan, mereka suka dengan bayar yang seadanya dapat hasil semaksimalnya. Jadi bisa jadi mungkin promo itu efektif.
beli 1 dapat 2 gitu. Nah, itu yang tadi bilang tadi itu wow faktornya, tergantung juga pasar kita tadi. Sekarang kalau pasarnya berbeda lagi, misalkan pasarnya menengah ke atas lah, mungkin beli 1 dapat 2 juga bisa efektif bisa enggak gitu kan, karena mereka nanti berpikir ini kenapa nih kok produknya di diskon ya, jangan-jangan produknya nggak laku lagi. Jadi macam-macam, berbeda-beda. Tapi intinya prinsipnya saat kita mau launching, kita cari wow factornya, mana yang paling cocok dengan bisnis kita. Kalau makanan masih lebih oke, makanan untuk beli 1 dapat 2. Kalau kami sejujurnya kami jarang banget untuk kasih diskon, potongan-potongan harga dan lain segala macamnya, supaya produk kami tetap sebagai produk diskonan, seperti kayak gitu. Gimana, Afan? Baik, Pak. Dapat dimengerti, Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi ini yang di chat boleh saya jawab ya, kakak moderator. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa si konsumen sangat puas dengan produk kita, dan juga saya sudah menjalankan bisnis pangan dan seperti masuk kemarin, apa ini? Ketutup saya ini. Kami sangat berkurang berinteraksi langsung dengan konsumen, dan kami tidak tahu bagaimana caranya untuk mengetahui si konsumen itu puas dengan produk kita. Sekian dari saya, Pak, mohon arahannya. Ini dari Teguh Raja Darliansah. Sekarang masih berjalan usaha pangannya? Masih ada? Masih, Ada Pak. nggak? Masih, Pak. Gimana ininya? Di daerah Lambaru Cafe, Pak. Tapi memang sih kalau kita mau berinteraksi, mau nggak mau, apalagi usaha offline gitu ya, tetap memang harus sering-sering ngobrol. Itu langkah paling sederhananya. Harus sering-sering ngobrol dulu. Ya, Cara benar. kita tahu orang suka atau enggak ya dengan ngobrol. Kalau kita nggak ngobrol, kita nggak tahu. Simpel itu sebenarnya. Sama juga kayak ada orang yang datang ke store kami lah di Lamaran. Pas mereka beli itu ya kita ajak ngobrol, kita jadikan mereka teman. Kadang-kadang nggak perlu ngobrolin tentang parfum, boleh ngobrolin gimana Pak kabarnya hari ini. Mungkin nanti kalau dia suka ngobrol ya ngobrolnya berlanjut terkait. Nanti enak kita nyambung, oh ya produk kita gimana, ada arahan nggak? Nanyanya itu tanya kira-kira ada masukan nggak untuk kita, untuk perkembangan kita. Kalau mereka ada masukan, mereka akan sampaikan. Tapi saat kita tanya, nggak ada arahan, nggak ada masukan, ya mungkin bisa jadi mereka udah puas. Tapi paling waspada itu sebenarnya sama konsumen yang nggak puas, mereka nggak ngomong apa-apa. Susah kita jadinya, nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Ya tapi sebisa mungkin tolong diajak ngomong aja. Memang itu satunya cara, satu-satunya cara lah. Kami juga kayak gitu. Karena kita udah ada tim customer relationship. Dia kerjaannya setiap hari itu nungguin konsumen aja, tanya kabarnya, apa yang kurang, gimana, segala macam, parfumnya udah habis atau belum. Itu diajak ngobrol via WhatsApp. Karena memang konsumen kita kan tersebar di mana-mana. Itu sih, itu yang kami lakukan, Raja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Jadi balik ke tadi, ini perlu checklist, kita bikin campaign. Nah ini harus teman-teman ketahui nih. Pas kita bikin, ini namanya ini marketing funnel teman-teman. Cara paling sederhana memahami ini adalah 173. Jadi ceritanya dari 100 orang yang lihat, 7 orang itu akan tertarik. Yang beli itu bakal cuma 3. Gitu. Ini cara memahaminya gitu. Jadi marketing funnel itu corong. Ini corong marketing. Ini 173 ini terjadi kalau STP kita itu tadi, target pasar kita itu tepat, jadi 173. Tapi kalau STP kita itu asal-asalan, bisa jadi 10.000, 7 baru 3. Makanya semakin bagus kita menentukan STP kita tadi, itu yang di awal tadi, ingat kan STP tadi, target kita siapa ini segala macam, biaya promosi kita akan lebih murah. Tapi kalau kita menjangkaunya nggak jelas, siapa yang kita target, segala macam, biaya promosinya akan jadi lebih mahal. Jadi kalau kita mau dapat 3.000 penjualan, kita harus menjangkau berapa berarti? 3 juta orang ya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, ini marketing funnel, ini perlu teman-teman pahami. Jadi kalau kita buka toko lah, bahkan, atau buka jualan online lah, kita nggak ada aktivitas, nggak bikin konten, nggak bikin video reel segala macam. Kok kita sedih? Kenapa yang beli ya cuma 2 atau 3 atau 4 per bulan? Coba dilihat corongnya, alurnya. Lancar nggak nih? Di bagian awareness-nya banyak nggak? Ada nggak kira-kira sampai
1 juta orang yang lihat, ada nggak kira-kira sampai 500.000 orang yang melihat? Itu harus dicek. Nah, nanti dicek di situnya. Nanti mereka dari awareness itu akan turun ke consolidation. Consolidation itu namanya mereka milih keputusan pembelian. Kira-kira beli nggak ya? Beli nggak ya gitu. Kalau sekarang berdasarkan data, konsumen itu suka survei dulu. Mereka lihat awareness, misalkan lihat ada iklan kritik ubi. Jadi mereka kan pas consolidation itu mereka akan ngecek dulu di Instagramnya. Ini siapa nih yang jual? Ini udah lama nggak ya jualnya? Ada nggak testimoni tentang ini? Bagiannya di situ. Baru nanti turun ke conversion. Ini nih. Conversion ini yang tadi saya bilang, mereka pas beli pertama kali itu bukan konsumen. Mereka orang coba nih. Nanti kalau mereka ternyata repeat order, mereka jatuhnya ke loyalty. Nah, jatuhnya ke loyalty. Tapi kalau mereka nggak repeat order ya nggak masuk lagi. Jadi makin kecil sampai paling bagus itu advokasi. Advokasi itu ibaratnya kalau produk kita ya. Kalian tahu produk Apple kan? Produk Apple. Misalnya kalau ada orang Android ngejek-ngejek produk Apple kan itu orang-orang yang fans sama produk Apple kan langsung membelain produknya. Itulah mereka udah sampai di level advokasi yang banyak. Gitu. Mereka tanpa kita minta saran, mereka akan ngasih tahu. Dan itu kami dapetin juga. Kita nggak minta saran, nanti ada konsumen, bang, ini kayak gini nih, ini gini nih, semoga berkembang terus ya, bang. Itu akan kita dapatin seiring waktu. Tapi pertama di awareness-nya dulu nih kita harus banyakin. Gitu. Orang harus lihat dulu, orang harus tahu dulu kan gitu. Orang harus tahu dulu produk kita. Kalau nggak tahu gimana mereka mau nyoba, ya kan? Orang harus tahu, dari tahu mereka bisa nyoba, dari nyoba mereka bisa beli. Seluruh seperti itu. Untuk orang mau, nah ya lalu seperti itu. Ya, kita lanjut ke, nah ini channel strategi yang oke, ini channel strateginya. Nah, tadi kayak gini. Kita ada 2 tadi, ada awareness, ada consolidation. Channel strategi ini jalur kita melakukan aktivitas pemasaran. Ada 2, ada awareness, ada consolidation. Di awareness itu ada aktivitas ATL, KOL, sama digital awareness. Jadi kalau ATL itu aktivitas pemasaran yang audiens yang kita tuju itu lebih luas. Misalkan kayak kita pasang di baliho, pasang di TV, pasang di Instagram Reels atau TikTok video atau koran segala macam. Jadi jangkauannya luas. Bisa jadi nggak kena, kalau kita pasang baliho kan bisa jadi nggak kena juga ke target market kita, tapi nggak apa-apa, kita pengen cuman menumbuhkan awareness aja. Bisa jadi dia bukan target market kita, tapi temennya dia itu target market kita. Misalkan kayak gini, kita pasang baliho di Simpang 5 misalkan, ada orang yang lihat, dia bukan target market kita, tapi misalkan dia punya teman datang ke Banda Aceh, teman ke Banda Aceh itu datang, kalau kita ke Banda Aceh, kita beli oleh-oleh apa ya? Oh, ini aja, ini berat aja kayaknya, parfum tuh bagus dari Aceh segala macam. Nah, inilah aktivitas awareness. Kalau memang kita udah punya dana yang cukup, setelah kita putar-putar, kita bisa gencarin aktivitas ATL ini. Kalau KOL itu Key Opinion Leader, itu biasanya ada di media sosial. Key Opinion Leader itu adalah orang-orang yang memang mereka kompeten di bidang tertentu. Misalnya kan di Instagram itu ada reviewer kosmetik atau reviewer parfum. Mereka itu dipercaya sama orang-orang. Kalau dia ngomong tentang parfum ini, orang akan beli parfum itu. Jadi kita kerjasama sama mereka. Sama juga seperti yang kami lakukan. Kita kerjasama sama reviewer parfum di YouTube, reviewer parfum ini. Jadi konsumennya mereka itu jadi tahu tentang produk kita. Jadi kenal, oh ternyata ada ya di dunia ini yang namanya Newpet itu kayak gini. Digital awareness itu aktivitas digitalnya. Consideration-nya itu ada DTL. DTL itu below the line. Kalau yang ATL tadi itu kan above the line, di atas. Kalau below the line itu aktivitas pemasaran yang diarahkan pada kelompok tertentu. Misalkan kayak sekarang kita ini lagi kampanye hak asasi wangi namanya. Jadi hak asasi wangi itu, sorry. Halo, kedengeran nggak suaranya? Dengar, Pak. Kedengaran, Pak.
Ini mati sebelah tadi apa earphone-nya. Dengar kali, Pak. Oke. Tadi earphone-nya mati sebelah soalnya. Kayak kita kan lagi kampanye hak asasi wangi. Jadi hak asasi wangi itu kita pengen orang siapapun, kapanpun, dimanapun itu tetap wangi lah gitu. Pakai parfum itu nggak harus di momen-momen tertentu aja. Tapi pakai parfum itu bisa kapan aja. Sebelum olahraga pakai parfum dulu biar lebih semangat, biar lebih segar, biar lebih segala macam. Atau misalkan kayak ibu-ibu sebelum masak pakai parfum aja biar masakannya makin happy, masakannya jadi makin enak. Saya kira kayak gitulah ya. Jadi kampanye itu kita turun ke jalan, kita turun ke Belang Padang. Teman-teman tim saya turun ke Belang Padang. Ngasih tester ke orang-orang yang lagi olahraga, wawancara, segala macam. Sekalian kita ngasih voucher. Jadi kita, kalau consideration ini lebih spesifik, kita ngasih turun ke masyarakat, kita ke target kita tadi, orang-orang yang lagi olahraga, kita cobain parfum kita semprot-semprot, mandi parfum lah di situ. Kita wawancara mereka dengan aromanya, langsung kita kasih voucher. Waktu itu vouchernya itu dapat voucher belanja 20.000. Jadi kalau mereka beli dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, mereka bisa dapat potongan belanja 20.000. Tapi kita kasih penawaran spesial lagi. Tapi kalau ibu mau beli sekarang, kita kasih voucher belanjanya nilainya lebih gede gitu, karena beli on the spot. Nah, itu kira-kira konsep UGCL. UGC ini user generated content. Ini yang tadi saya cerita tentang user generated content itu konten yang dibuat sama user kita, sama konsumen kita. Misalkan kayak tadi yang keripik ubi tadi, ada user-usernya yang udah makan keripik, mereka bikin testimoni, mereka posting di Reels. Nah, itu namanya user generated content. Kalau educational email NWA itu ya kita ngasih informasi aja, informasi ke email, ke ini dan segala macam. Untuk aktivitasnya, kita bisa bikin daily content di Instagram, nanti di TikTok, di Twitter, di YouTube, dan lain segala macam. Sesuai dengan konsep brand kita, sesuai dengan konsep pemasaran kita, sesuai kita lagi kampanye apa. Gitu. Ini ada kutipan dari Seth Godin. Ini masih ada waktu kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ada waktu, Pak. Lanjut dulu ya, dikit lagi. Jadi ada kutipan dari Seth Godin, katanya, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Jadi zaman sekarang juga perilaku orang ngelihat sebuah brand itu beda banget, teman-teman. Apalagi makin kesini kan brand tuh bukan satu ya. Yang jual parfum juga sekarang, dulu waktu 2015 mungkin yang jual parfum itu bisa dihitung satu atau dua, tapi 2023 sekarang, kalau saya lagi scrolling Instagram itu, tiap saya scrolling 4-5 scroll itu muncul iklan parfum baru, konon lagi industri makanan, ya kan, persaingannya lebih ketat lagi. Jadi kita bisa, yang membedakan kita dengan pesaing-pesaing kita bisa taruh cerita di situ yang bikin orang merasa lebih dekat sama kita. Kalau kita hanya sekedar buat produk, kita posting produk ini dan segala macam, mungkin itu akan biasa aja. Tapi kalau kita taruh cerita di produk kita, mungkin itu akan menjadi sebuah berbeda. Misalkan cerita perjuangan. Misalkan tadi si kerupuk ubi itu, siapa tadi? Saya lupa, sorry namanya. Buat cerita tentang perjuangannya. Gimana, kenapa bikin usaha ini. Kenapa, untuk apa, segala macam. Intinya kita cerita lah. Bisa cerita tentang perjuangan kita, bisa cerita tentang brandnya, bisa cerita tentang berbagai macam. Tapi intinya sekarang, pola perilaku konsumen itu sudah berubah. Kalau untuk lebih dekat dengan brand, kita harus bercerita lah. Jadi kayak mungkin nanti ke depan teman-teman bisa belajar lagi copywriting seperti apa, cara menulis cerita yang bagus, teknik dasar ya yang harus didalami nanti. Kalau ini kan kita belajar di sini lebih ke kulitnya aja. Nah, itu. Terus ada hal lagi yang mau saya sampaikan, yaitu prinsip dan mindset itu lebih penting daripada strategi marketing. Prinsip dan mindset ini maksudnya begini. Prinsip dan mindset itu adalah bagaimana cara kita berperilaku. Aturan hidup kita lah ibaratnya kayak gitu. Kalau di bisnis kita punya prinsip itu namanya marketing 0 rupiah. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara biaya marketing kan, kalau kita mau dapat omset 100 juta, maksimal itu kita ngeluarin budget 30% dari target omset kita. Jadi kalau kita mau dapetin 100 juta atau 10 juta deh,
Maksimal itu kita ngeluarin budget 3 juta, 30%-nya. Lebih kurang lebih bagus. Tapi kami di Minyepret punya prinsip marketing 0 rupiah. Dalam artian sebenarnya bukan 0 banget, tapi sebisa mungkin deh. Dengan prinsip itu kita sebisa mungkin meminimalisir uang yang keluar. Jadi kita dengan prinsip itu, prinsip marketing 0 rupiah itu, jadi kita lebih fokus kepada solusi bukan masalah. Karena kami waktu mulai usaha ini orang yang nggak punya uang, gampangnya gitu lah ya kita sebutkan. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya 3 juta aja itu susah untuk dapat omset 10 juta. Jadi kami berpikir keras, ini gimana caranya? Itu cerita sedikit studi kasus waktu pertama kali kita launching 2015. Jadi kita bikin program namanya Cerita Marketing. Itu kita buat-buat aja namanya asal-asalan biar seru-seruan. Jadi 2015 itu kan kita nggak punya duit teman-teman. Tapi kita jangan kita nggak punya duit untuk pemasaran, kita jadi nggak jualan kan nggak gitu caranya. Kita harus fokus ke solusi tadi seperti saya bilang. Dalam ilmu manajemen, manajemen itu kan adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tujuan organisasi. Saya ulangi ya. Manajemen itu bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya itu apa aja? Uang itu sumber daya, modal tadi. Kita, modal dengkul itu sumber daya. Apalagi kira-kira sumber daya? Kira-kira apa? Teman-teman, aset, sumber daya, jaringan, sumber daya. Itu sumber daya lah. Karyawan. Jadi kebetulan kami itu kan aktif nih, aktif di kampus aktif lah ya, ikut organisasi. Organisasinya juga bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja, tapi kami aktif sampai ikut keluar daerah lah, punya banyak teman di organisasi himpunan sampai keluar daerah, kita ikut seminar-seminar nasional dan segala macam. Jadi itu sumber daya juga yang kita miliki waktu itu. Oh ternyata waktu kita telah kita punya nih guys, kita punya jaringan yang lumayan banyak di seluruh Indonesia. Jadi apa yang kami lakukan pada waktu itu, waktu kita pertama kali launching untuk wow faktornya, ya udah gini aja. Saya punya 100 teman saya Bismi itu yang kemarin ya, kasih materi. 100 orang teman juga di seluruh Indonesia. Sorry. Ini pikir saya ini saya mati, saya tes pakai. Putus-putus Pak suaranya. Halo. Halo Pak. Halo, kedengeran? Putus-putus Pak. Kedengeran Pak. Kedengeran Pak. Kecil. Halo, kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Kedengeran Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran Pak. Oke, sorry tadi. Jadi kayak saya nih, jadi kita punya aset jaringan. Jadi saya punya teman 100 seluruh Indonesia. Di sini ada 100, jadi ada 100 lebih kurang. Ada 100. Bang Mirza ada 100 lah segala macam. Jadi ya udah kita ini aja. Ya udah guys, gini aja caranya. Ini karena kita juga baru mulai, kita benar-benar minta tolong deh sama teman-teman kita di luaran sana di seluruh Indonesia. Kita bikin poster, kita mau launching 1 April 2015. Kita minta tolong ke masing-masing orang itu untuk posting poster tersebut di waktu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama. Dan kita minta tolong juga sama mereka dari masing-masing. Misalkan saya punya teman namanya Munawir. Wir, tolongin dong. Ini jam segini, hari segini, tolong posting poster ini. Tapi minta tolong juga nih, minta tolong bilang sama teman-temannya sebanyak-banyaknya deh untuk posting juga di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya kita dapat ribuan orang pada hari itu, waktu kita launching, itu masih pakai BlackBerry Messenger. Di hari yang kita tentuin, di jam yang kita tentuin, di waktu yang kita tentuin, semua pada posting poster kita, Minyepret.
kan orang yang lihat pada kaget juga, ih apa nih kok semua orang posting gitu, bahkan sampai ada orang yang ikut-ikutan. Dan memang di situ kita mau memainkan psikologis orang. Psikologis orang tuh, psikologis masyarakat itu memang pada dasar suka ikut-ikutan. Contohnya gini, ada 2 warung Padang, satu rame warung Padang, satu lagi nggak rame. Biasanya orang kecenderungan akan datengin ke warung Padang yang rame ini. Nah, itulah faktor psikologis yang kita memainkan waktu itu, wow faktornya. Dengan konsep marketing 0 rupiah. Kita nggak punya duit, kita punya aset, kita mainin aja, kita minta tolong bener-bener. Dan pada hari itu benar-benar semuanya di status tuh menyepret semua. Dan akhirnya kita mencatat penjualan lebih kurang 2.000 produk sold less than a day. 2.000 produk. Kita cuma nyiptain produk 200, produk prototype yang tadi saya ceritain, 200 produk. Yang laku 2.000, coba teman-teman bayangin. Akhirnya kita di situ kita bangun cerita, kita buat surat terbuka lah, kita posting di Instagram. Cerita tentang ini, takjuban kita tentang orderan yang kita nggak habis pikir, mohon maaf pada para konsumen untuk kita penuhin orderannya itu dengan jangka waktu tertentu. Jadi kira-kira itu aja. Waktunya juga udah mau habis. Mungkin bisa ada pertanyaan dulu untuk terakhir sebelum waktunya habis. Sebenarnya ada 2 lagi sih, cuman nanti di lain waktu, lain kesempatan. Sebelum saya diamanahin kasih PR sama pihak WMK, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Siapa kira-kira? Ada Pak. Ada Pak. Iya, ya. Kenalkan nama saya Fuadi Baran dari Politeknik Karajap. Misalnya Pak. Jadi saran Bapak bagaimana cara kita mengelola citra merek kita dalam industri makanan jika kita menghadapi masalah kualitas atau keamanan. Maaf ya, boleh diulangi ya, suaranya agak kresek-kresek, agak kurang jelas. Mungkin kakak moderator bisa dibantu apa pertanyaannya? Boleh tolong ditulis. Boleh diulangi? Iya, Dek. Boleh diulangi, Dek, pertanyaannya, Dek. Halo, Dok. Ya. Jadi saran Bapak bagaimana cara kita mengelola citra merek kita dalam industri makanan jika kita menghadapi masalah kualitas atau keamanan. Boleh diketik aja mungkin. Maaf nih suaranya nggak kedengeran. Ya, Dek, suaranya kurang jelas, Dek. Tapi gimana sambil nunggu ada yang lain pertanyaan? Yang Fuadi tolong diketik ya, biar kita coba bedah sama-sama. Mohon maaf banget suaranya nggak terdengar. Ada yang lain sambil nunggu Fuadi ngetik. Mungkin ada yang mau nanya lain. Saran Bapak bagaimana cara kita mengelola citra merek? Pak, udah Pak di room chat Pak pertanyaannya. Ya, saran Bapak bagaimana cara kita mengelola citra merek kita dalam industri makanan jika kita menghadapi masalah kualitas atau keamanan. Masalah kualitasnya seperti apa lah kira-kira, Fuadi? Rasanya nggak enak gitu atau gimana? Gimana maksudnya itu gimana ya? Masalah kualitas atau keamanan? Keamanan itu seperti apa? Halo, Fuadi. Kualitas mungkin dari rasa maupun dari segi lain, Pak. Oke. Gini ya, apalagi kalau industri makanan. Jadi nggak usah jauh-jauh komersialisasi dulu kalau menurut saya sih, kalau saya bikin industri makanan. Dulu saya pernah punya industri makanan juga di Aceh tahun 2000. Cuman karena saya susah bagi waktu antara
mie bread sama itu, jadi yang satu saya tinggalin. Namanya dulu Pajo. Pajo itu ada di Lamnyong kalau nggak salah. Jadi kita kayak rice bowl gitu. Rice bowl harganya sekitar 15 sampai 25 ribuan. Alhamdulillah cukup bagus juga. Sampai sekitar 70 lah. 70 juta per bulan. Cuman memang karena industri makanan itu, kalau kita industri makanan itu benar-benar harus turun 100% di situ, nggak bisa bagi waktu. Karena masalah pergudangan, masalah apa? Bukan pergudangan kalau makanan ya. Masalah logistik harus dijaga banget segala macam, harus lebih dirawat lah. Berarti kalau industri makanan tuh benar-benar harus nggak boleh disepelein. Sebelum komersialisasi kayak saya bilang, tetap harus validasi dulu. Saya juga kayak gitu. Waktu saya bikin, saya nggak langsung jualan karena kualitas makanan itu nomor 1. Udah harus pasti enak. Kalau enak orang nggak akan kembali gitu. Jadi kalau makanan, kalau mau main di industri makanan, benar-benar harus bikin makanan yang berkualitas, safety kebersihannya dijaga dan segala macam. Agak susah memperbaiki citra yang udah turun. Jadi mending buat baru aja kalau udah mulai. Jadi sebelum citra itu turun, di kualitasnya dibagusin dulu, tes ke teman-teman 10 orang atau 50 orang. Kualitasnya enak nggak? Apa yang perlu diperbaiki? Ini segala macam. Kalau untuk makanan sih saya pikir kayak gitulah, soalnya soal rasa agak susah. Terus pertanyaan kedua, ada locker nggak Pak? Kalau locker silahkan aja nanti lihat Instagram kita. Kadang-kadang kalau ada lowongan kerja akan kita informasikan di media kita. Izin bertanya Pak, apakah dengan tidak ada endosan bisakah dalam 1 bulan kita Pak. Siapa itu? Oh, Maili saya. Nailul Maghfirah Politeknik Utaraja. Izin bertanya Pak, apakah dengan tidak adanya endosan bisakah dalam 1 bulan kita target kita sampai Pak? Iya, tergantung targetnya juga ya. Marketing itu nggak bisa setengah-setengah seperti saya bilang tadi. Dia cara bikinnya itu memang harus dari atas sampai bawah. Kami waktu launching nggak pakai endosan. Cuman kita memang ada teman-teman yang bantu ya. Endorse itu kan selebgram atau segala macem lah. Dan endorse itu kan salah satu dari cara aja. Salah satu dari berbagai cara untuk kita mempromosikan produk kita dikenal halayak ramai. Nggak harus dengan endosan, gitu kan. Dan itu juga tergantung industri kita. Kalau memang kita bermain di pasarnya banyak di media sosial, ya mungkin dengan adanya endorse, adanya social proof, bukti sosial, ada KOL yang mempromosikan produk kita jadi lebih mudah. Tapi kan sekarang juga nggak perlu endorse sih. Kita bisa bikin konten-konten yang memang mengena dengan target market kita. Cuman kalau kita bahas konten di sini waktunya bisa 15 menit sendiri lagi. Tapi intinya kita bisa produksi konten-konten kita sendiri yang kira-kira bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Apalagi sekarang ada ya Reels sama TikTok. Kita nggak perlu punya follower banyak, tapi view konten kita itu bisa nyampe 300.000 dengan follower kita yang 1.000. Tapi kita harus bagaimana konten seperti apa yang kita buat di video Reels tersebut. Sehingga dibantu, di-boost sama Instagram atau TikTok supaya view-nya jadi banyak gitu. Itu Nailul Maghfirah. Gimana Nailul, udah ya? Udah Pak. Jadi ini PR-nya, tolong. Ini karena disuruh kasih PR. Nah, teman-teman, tolong buat konsep produk yang ingin teman jual beserta keunikan dan keunggulannya. Jelaskan target pasar dari produk tersebut. Seperti yang tadi saya jelasin, segmentasinya siapa, targetingnya siapa, positioningnya siapa. Dan bagaimana rencana detailnya agar produk tersebut diketahui oleh 1 juta orang di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu PR-nya. Jelas ya? Jadi mungkin karena waktunya juga udah habis ya. Ini kakak moderator, saya juga berterima kasih udah dikasih kesempatan di sini. Semoga ilmunya bagi teman-teman bermanfaat. Ini ada Instagram saya. Nanti teman-teman kalau mau nanya-nanya, mau sharing-sharing, boleh DM langsung. Saya nggak ada masalah dengan hal tersebut. Bisa di-follow aja, nanti saya follow balik. Nanti bisa, marketing itu nggak mungkin sebenarnya memang belajar dalam waktu 2 jam sih. Saya juga sampai sekarang masih belajar loh.
udah 8 tahun. Saya masih beli kelas-kelas, saya masih ikut mentoring segala macam copywriting, how to make advertising that sell. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Masih mengeluarkan investasi biaya untuk belajar ke mentor-mentor yang itu. Jadi memang nggak bisa belajar cuma sebentar. Intinya kita belajar untuk bermimpi besar. Kita mulai dari langkah kecil dengan konsisten. Mungkin itu aja dari saya. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Muda. Tentunya banyak sekali ya ilmu yang kita dapatin. Semoga kita ke depannya menjadi seperti Pak Muda ya. lebih Amin. lebih hebat, insya Allah. Ya, untuk sebelum kita akhiri, kita foto bersama ya. Di-on-kan kameranya ya, adik-adik. Ya. Sudah semua? Oke. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih 1, semua. 2, 3. 5 kali, Pak. Ada 5 5 slide, kali. Pak. Nggak apa-apa. Oke, lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. 5 kali lagi, Dek. Kayaknya nggak berubah ya, sama aja ya. Ya, 1, 2, 3. Biasanya kalau cewek itu gayanya berubah-berubah, tapi ini Iya. Berubah, Pak. oh, berubah ya. Ya, Alisnya berubah. sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk adik-adik jangan lupa isi link absennya ya. Jangan sampai nanti tidak hadir. Oke. Terima kasih Tugasnya banyak kelompok ya. Ya. pribadi, Kak. Ya, Kakak sama-sama akhiri. Kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Desti. Hai Desti, di mana kau? Pin jadi duduk, Pin. Fit, mana kau Fit? Aku di rumah. Michael di mana Michael? Lagi di rumah nih. Oh, kok nggak jelas kok, nggak jadi ke ini. Enggak, ini Oh ma. ini siapa yang ngomong nih? Kok nggak jelas ya Gambin kan? Oh, habis maghrib. Berarti dipakai. Alah, langsung kau ya. Nggak Kevin serius. gemoy. Habis maghrib lah, woi. Mister Ukir aja, Mister Ukir. Ada kelompok lain juga. Habis Gimana, maghrib ya. Mister Ukir. Mister Ukir betul. Enak duduk ya Cuk, sofa. Mau kok, Pin? Di mana tuh? Nggak tahu aku tempat. Betul, dekat Dapu Kopi, sebelum nyampe Dapu Kopi. Di Sema Surabaya dia. Tahu kok kan, sampingnya ini ayam geprek. Tahu. Ikut kalian ah. Yuk, Lena, yuk. Ya, duduk. sini aja. Apa? Duduk Mister Ukir yuk. Aku kangen kali sama kalian, wah. Udah lama nggak ngampus kita. Oh, apa kali ya, aduh. Ya, honor sombong. Daripada karena kami hari ini nggak buat tugas, sama main-main aja lah. Ya udahlah, gas. Nah, Mister Ukir, Pin aja, Pin. Mister Kira sampai jumpa di sana nanti ya. Nah, jam berapa? Habis maghrib kan? Mas, Ya, lagi gratis. Usah malam kita. Mas, Ayo, kita nggak ikut, Mas. Nggak ikut Nah, mana? Ami, aku ayo. malam ini malam besok sibuk, nggak bisa Oh, kemana-mana. Adik, Bacot, Mas. Bacot sih, Mas.
Banyak kali agenda nih. Oke, aku tunggu di sana nanti ya. Banyak kali agenda, Mas. Padat lah minggu ini ya. Apa kerjamu, Mas? Aku besok mau berangkat aja masih Ada. santai-santai, Wak. Yaudah, berarti Mr. Ukir habis maghrib ya. Sherlock ya, Sherlock. Aku nggak tahu. Oke, aman tuh, Pin. Siapa si Mufid tuh? Siapa yang ngomong tuh, Mas? Ya, memang belum Mr. Ukir udah nih, bertugas. Wih, di Mr. Ukir tuh kencang wifi-nya nggak? Apa, Rival? Kami mau Mr. Ukir juga nih, mau bertugas. Bapak Oh, Sabarudin udah ke turun Mr. itu Ukir belum? juga kita. Ya udah gas terus, gabung kita nanti. Gabung sama orang nih. Bawa Bebas. emas tuh ya. Kami ada Kak Ana kelompok kami tarik juga emas gitu. nanti ya. Berapa? Bawa emas tuh ya. Murah aku bawa. Wih,